Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait relativitas, terkhusus pada materi dilatasi waktu. Oleh karena itu, untuk memahami apa itu dilatasi waktu, saya telah membuatkan animasi singkat terkait tentang fenomena tersebut. Misalkan di sini kita memiliki dua buah kerangka acuan ya, yakni kerangka acuan O yang diam, kemudian kerangka acuan O aksen yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam dengan kecepatan sebesar V. Kemudian pada kerangka acuan O aksen ini dinyalakan lampu, yakni pada waktu T1 aksen dan T2 aksen pada koordinat X0 aksen. Jadi kejadian ini murni terukur pada kerangka acuan koordinat O aksen. Kemudian, selisih waktu menurut pengamat O yang diam ini, dia akan melihat bahwa kerlipan pertama terjadi pada waktu T1. Berdasarkan persamaan berikut ini, kemudian T2 akan berada pada waktu berdasarkan persamaan berikut ini. Oleh karena itu, selisih kejadian yakni T2 aksen dan T1 aksen menurut kerangka acuan yang diam dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini, di mana delta T ini merupakan waktu menurut pengamat yang diam, sedangkan delta T0 ini adalah waktu sesungguhnya menurut kerangka acuan O aksen. Dan V ini merupakan kecepatan dari pengamat O aksen yang bergerak menjauhi pengamat yang diam, yakni kerangka O. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka kita dapat melihat bahwa nilai dari akar 1 kurang V per C pangkat 2 itu nilainya pasti akan selalu lebih kecil daripada 1. Oleh karena itu, akan menghasilkan nilai delta T yang jauh lebih besar daripada delta T0. Dengan kata lain, pengukuran waktu kejadian pada kerangka acuan yang bergerak akan mengalami perlambatan menurut pengamat yang diam. Atau bahasa simpelnya, maka pengamat yang diam akan melihat waktu berjalan lebih lama dibandingkan waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak menuju ke kecepatan cahaya. Baik, untuk memahami terkait tentang fenomena dilatasi waktu ini, saya memberikan suatu latihan soal. Adapun latihan soal ini adalah dalam perjalanan misi ke angkasa luar, para astronot menggunakan pesawat antariksa dengan kecepatan 0,80 C relatif terhadap stasiun kontrol di bumi. Karena kelelahan, maka astronot akan beristirahat selama 1 jam, lalu akan mengabari kembali ketika mereka selesai beristirahat. Berdasarkan situasi ini, tentukanlah lama mereka beristirahat menurut pengamat di stasiun kontrol. Jadi langkah pertama kita akan menganalisis dahulu terkait tentang soal ini. Jadi di dalam soal ini memberikan informasi yakni para astronot menggunakan pesawat antariksa dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap stasiun kontrol yang berada di bumi. Berdasarkan kalimat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa stasiun kontrol merupakan pengamat yang diam, jadi dia koordinatnya O. Sedangkan astronot yang berada pada pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,80 C itu merupakan kerangka acuan O aksen yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam di bumi dengan besar kecepatan itu sebesar 0,80 C, di mana C ini adalah kecepatan cahaya. Karena astronot akan beristirahat selama 1 jam, berarti 1 jam ini merupakan waktu sesungguhnya yang diukur oleh astronot yang bergerak pada pesawat antariksa tersebut ya. Maka tugas kita adalah kita ingin mengetahui seberapa lama para astronot itu beristirahat menurut orang yang berada di
kerangka acuan yang diam, yakni stasiun kontrol yang berada di bumi. Oleh karena itu, kita menggunakan persamaan dilatasi waktu sebagai berikut ini. Lebih lanjut, kita masukkan angka-angkanya, berarti delta T0 ini merupakan waktu nyata sesungguhnya yang diukur oleh astronot, yakni sebesar 1 jam. Kemudian V-nya ini tadi merupakan kecepatan dari pesawat antariksa tersebut, yakni sebesar 0,80 C. Lalu, dengan menggunakan matematika sederhana, maka akan kita peroleh persamaan berikut ini. Lebih lanjut, akan diperoleh delta T sama dengan 1 jam dibagi akar 0,36. Maka akan diperoleh delta T sama dengan 1 jam dibagi dengan 0,6. Sehingga diperoleh besar waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di stasiun kontrol di bumi, bahwa dia mengamati lama waktu istirahat oleh astronot itu adalah sebesar 1,66 jam, bukanlah 1 jam. Dari sini terlihat bahwa terdapat perlambatan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam relatif terhadap pengamat yang bergerak pada kecepatan atau mendekati kecepatan cahaya. Untuk lebih memahami terkait tentang materi dilatasi waktu ini, silakan teman-teman untuk dapat mengerjakan soal berikut ini. Dalam perjalanan misi ke angkasa luar, para astronot menggunakan pesawat antariksa dengan kecepatan V relatif terhadap stasiun kontrol di bumi. Karena kelelahan, maka astronot akan beristirahat selama 1 jam, lalu akan mengabari kembali ketika mereka selesai beristirahat. Tentukan kecepatan pesawat V apabila stasiun kontrol mengamati bahwa lama mereka beristirahat adalah sebesar 1,25 jam. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Silakan kalian menuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.